Brosur halaman 2 di surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 59. Pertanyaan berkenaan dengan ayat tersebut. Yang dimaksud mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Jilbab itu apa tuh? Jilbab itu pakaian panjang ya, yang menutup seluruh tubuh dari atas sampai bawah, itu namanya jilbab. Kalau kerudung kepala yang menutup sampai dada itu namanya khimar. Itu kan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 kan Allah katakan demikian. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah wanita-wanita muslimah itu mengulurkan khimarnya, kerudungnya sampai menutupi dada. Itu namanya kalau kerudung itu khimar. Kalau jilbab itu pakaian panjang. Jadi pakaian panjang yang bisa menutupi dari kepala sampai bawah, itu namanya jilbab. Ya mengulurkan bagaimana? Ya memakai. Nah, memakai jilbab itu sehingga semua auratnya tertutup. Kalau tidak memilih jilbab, pakainya khimar, kerudung, ya, itu juga boleh, perintah Allah juga. Ya, ada lagi. Masih halaman 2, hadis yang tengah atau di bawah surat Al-Ahzab 69. An Aisyata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah haid melainkan dengan kudung kepala. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 173 nomor 641. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Bagaimana hukum wanita yang pergi ke masjid untuk sholat tetapi dalam perjalanan ke masjid tidak menutup aurat seluruhnya, tidak menurut sebagian aurat, pakaian untuk sholat di bawah dan hanya dipakai ketika sampai di masjid, sholatnya diterima apa tidak Ustaz? Sholat diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas aurat wanita yang sudah haid ketika sholat, jika dia menutup kepala dalam sholatnya, itu ada potensi untuk diterima sholatnya oleh Allah. Tetapi ketika perjalanan ke masjid, kepalanya tidak tertutup atau sebagian auratnya terbuka, lah berdosa di situ. Karena wanita itu kalau sudah haid maka punya kewajiban untuk menutup auratnya, baik ketika di luar rumah maupun ketika dalam sholat. Kalau hadis ini menjelaskan ada seorang wanita
sudah haid, kalau sholat tanpa penutup kepala maka sholatnya tidak sah. Namun jika dia menggunakan penutup kepala, ada kemungkinan sholatnya sah. Lah dosanya saat dia membuka aurat, karena sudah punya kewajiban auratnya untuk ditutup, tidak diumbar, tidak dipamer-pamerkan. Nah, aurat wanita itu ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai kaki. Itu aurat wanita. Makanya kalau datang ke masjid, kalau dia muslimah yang paham betul tentang tuntunan agama, kalau di hadapan yang bukan mahramnya, tentu akan menutup aurat. Nah, perkara sholatnya diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas hadis ini menjelaskan pada kita, la yaqbalullah sholata haidin illa bi khimarin. Kalau ada perempuan yang sudah balik, sudah haid, sholat tanpa tudung kepala, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Ya, ada lagi. Berikutnya halaman 3, hadis yang di tengah. Ani bin Umar anna nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'alnahu 'anil zaili faqala ij'alnahu shibran faqulna inna shibran la yasturu min auratin faqala ij'alnahu dhira'an, rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang pinggir kain. Maka Rasulullah SAW menjawab, panjangkanlah sejengkal. Mereka berkata, sejengkal tidak dapat menutup aurat. Maka sabda beliau, jadikanlah sehasta. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan, ukuran sejengkal itu seberapa sentimeter, Ustaz? Ini loh sejengkal. Dari ujung sini sampai ujung sini ini sejengkal. Kalau sehasta itu dari ujung jari sampai sini siku. Ini sehasta. Kalau sedepa ini loh. Ini sedepa. Dari ujung sini sampai sini kita rentangkan gini, ini sedepa. Kalau sejengkal ya segini. Dari sini sampai sini. Dalam bahasa kita apa? Sekilan. Kalau sehasta itu dari ujung jari sampai siku, ini sehasta. Dhira', namanya dhira'. Kalau sedepa segini, kita merentang begini, ini sedepa. Ya, ada lagi.